Di sebuah kota kecil, kehidupan berjalan dengan damai dan tenang. Milton Robinson adalah seorang pria berusia 79 tahun yang hidup sederhana sebagai seorang pensiunan. Dia rutin menghadiri rapat dewan kota, dan selalu mengulang-ulang usulan yang sama, yaitu tentang perubahan slogan kota dan pemasangan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki di dekat rumahnya. Pada suatu pagi di musim panas, setelah menyampaikan usulannya seperti biasa, Milton pulang ke rumah. Dia melewatkan harinya dengan melakukan rutinitasnya seperti biasa, makan malam, lalu tidur. Di pagi hari, dia menyirami bunga azalea dan memberi makan burung-burung. Putrinya yang bernama Dennis selalu datang untuk membantunya membayar tagihan. Tidak pernah ada kabar dari putra sulungnya yang bernama Tim, karena dia tinggal jauh dan jarang menghubunginya. Dennis pergi ke kamar kecil dan menemukan sebotol kacang polong. Dia mengkhawatirkan kesehatan ayahnya, meskipun Milton meyakinkan Dennis bahwa dirinya baik-baik saja. Dennis menyarankan agar ayahnya menemui ahli saraf. Milton memang sudah cukup tua dan mulai sering lupa. Tetapi Milton ngotot tidak mau menemui dokter. Dennis pergi bekerja, meninggalkan Milton nonton televisi dan makan malam sendirian. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut di halaman belakang rumahnya. Milton keluar dan melihat piring terbang yang mendarat dengan tidak wajar. Milton menelepon pihak berwenang, tetapi mereka malah memperingatkan Milton agar tidak menggunakan saluran darurat untuk bercanda. Panggilan berikutnya tidak diangkat lagi. Jadi Milton menghubungi Dennis, tetapi Dennis tidak ada. Besoknya, Milton pergi ke rapat dewan kota, dan seperti biasanya, dia mengusulkan penggantian slogan kota dan pembangunan penyeberangan jalan. Malamnya, Milton mendengar suara-suara aneh dari halaman belakang. Dia keluar untuk melihat, dan menemukan alien yang terluka di teras rumahnya. Milton menghubungi Dennis, tetapi seperti biasanya, Dennis tidak dapat dihubungi. Milton meninggalkan pesan suara dan menunggu panggilan balik, tetapi sia-sia. Keesokan harinya seperti biasa, dia menghadiri rapat kota. Kali ini temannya yang bernama Sandy, mengusulkan proyek baru yang melibatkan para pemuda. Dia telah memasang poster-poster di seluruh kota dan berharap ada pemuda yang datang untuk mendengarkan cerita dan nasihatnya. Dia sangat ingin menjadi bagian dari kehidupan para pemuda yang kesepian. Ketika tiba giliran Milton, seperti biasa dia mulai dengan usulan tentang slogan kota dan tempat penyeberangan jalan. Tetapi kali ini, Milton menambahkan cerita tentang UFO yang telah merusak bunga-bunganya dan memecahkan tempat makan burung. Tapi tidak ada yang mempercayainya, dan menganggap itu hanyalah ocehan seorang pria tua. Kedua temannya, Sandy dan Joyce, menyarankan Milton untuk tidak lagi berbicara tentang hal itu di rapat kota. Sandy mengantar Milton pulang dan mengatakan kepada Milton bahwa dirinya akan selalu ada untuk membantunya. Tetapi Milton malah kesal, karena Sandy menganggapnya sudah gila. Di rumah, Milton kembali memeriksa alien yang dikiranya sudah mati itu, tetapi makhluk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Milton dengan sedih. Milton menyelimuti alien itu dan memberinya segelas air. Pagi harinya, dia menemukan makhluk luar angkasa itu duduk berselimut dan tampak menggigil. Milton mengajaknya masuk, karena di dalam rumah lebih hangat. Milton tidak tahu harus berbuat apa. Dia memberinya lagi segelas air minum. Kemudian Milton menyiapkan nampan yang berisi berbagai jenis makanan, tetapi alien itu hanya memilih buah apel. Jadi Milton pergi ke toko untuk membeli apel, sambil menjelaskan kepada kasir bahwa apel-apel itu untuk makhluk luar angkasa. Kasir itu hanya mendengarkannya dengan bingung. Kembali di rumah, Milton duduk di sofa ruang tamu dan mendengar berita tentang pencarian satelit cuaca yang jatuh, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena alien itu tiba-tiba muncul. Melihat alien itu sudah bisa berjalan, Milton menunjukkan semua fasilitas di rumahnya. Dia mempersilakan alien itu menggunakan kamar tamu dan memperkenalkannya pada televisi, sambil mengatakan bahwa dia menyukai acara detektif. Milton menunjukkan foto-foto keluarganya kepada alien itu yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Milton bercerita tentang istrinya yang telah wafat, putranya yang sudah pindah, dan putrinya yang kadang-kadang datang mengunjunginya. Kemudian Milton mengingat bahwa sekarang ada jadwal acara kesukaannya. Dia pun menonton televisi sambil mengajak alien itu untuk bergabung. Kasir toko memberitahu Dennis bahwa ayahnya tadi bercerita tentang makhluk luar angkasa, lalu Dennis pergi mengunjungi ayahnya. Milton menemuinya di depan pintu, dan seperti biasa, Dennis mendesak Milton untuk menemui dokter karena dia sangat khawatir. Dengan terpaksa, Milton setuju, lalu Dennis pun pergi. Saat itu telepon berdering.
Sandy ingin meminjam printer dan Milton mengundangnya datang untuk menggunakan printer di rumahnya. Begitu masuk, Sandy langsung melihat makhluk luar angkasa itu di ruang tamu Milton. Milton memperkenalkan mereka satu sama lain, dan menunjukkan lokasi jatuhnya piring terbang. Sandy terkejut, lalu dia memberitahu Milton bahwa mereka harus merahasiakannya. Sandy khawatir bagaimana pihak berwenang akan memperlakukan makhluk luar angkasa itu, dan Milton tidak boleh menerima tamu lain selain dirinya. Sandy pergi, tetapi Joyce melihat mobil Sandy di luar rumah Milton, dan dia penasaran. Sementara itu di televisi, ada himbauan kepada masyarakat untuk mencari dan melaporkan satelit yang jatuh. Waktu berlalu dan alien itu terus tinggal di rumah Milton. Mereka selalu menonton acara televisi bersama. Suatu pagi, alien itu membawakan Milton selembar kertas dengan gambar kucing. Milton terharu. Milton mendapati alien itu sedang memperbaiki pesawatnya. Kelihatannya dia sudah pulih dan sedang bersiap-siap untuk pulang. Milton mulai mengunjungi dokter saraf dan menjalani serangkaian tes. Selama Milton pergi, Sandy menemani alien itu. Dia bercerita kepada alien itu bahwa putrinya memilih untuk pergi dan tinggal bersama temannya. Dia sangat sedih karena putrinya tidak pernah datang mengunjunginya dengan membawa cucu satu-satunya. Sementara itu, setelah mengetahui tentang penyakit pikun Milton dan mendengar cerita-ceritanya tentang makhluk luar angkasa, dokter menyimpulkan bahwa kesehatan Milton memburuk dan menyarankan Dennis untuk membawa ayahnya ke panti jompo. Milton kesal, dan dia pergi dengan marah kepada putrinya. Sesampainya di rumah, Sandy ingin bertanya sesuatu kepada Milton, tetapi Milton buru-buru pergi ke kamarnya. Kemudian Milton menemui makhluk luar angkasa yang sedang memperbaiki pesawatnya, dan dia mengeluh tentang putrinya yang ingin membawanya ke panti jompo. Milton tidak pernah menghubungi putranya, dan dirinya merasa menjadi ayah yang buruk. Makhluk luar angkasa itu berhenti bekerja dan mendengarkan cerita Milton dengan penuh perhatian. Setelah itu, Milton memutuskan untuk meninggalkan pesan suara untuk putranya. Dia menceritakan tentang hidupnya dan juga tentang Dennis. Sandy membawakan baju kaos untuk alien itu karena dia merasa tidak nyaman melihat makhluk itu telanjang. Sandy memberinya nama, Jules. Milton awalnya menolak nama tersebut, tetapi pada akhirnya dia setuju. Sementara itu, Joyce mendengar bahwa pemerintah menawarkan sejumlah hadiah bagi yang memberi informasi tentang satelit yang jatuh. Joyce pergi ke rumah Milton untuk mengintip dari jendela, dan dia pun melihat makhluk luar angkasa itu. Sekarang Joyce juga mengetahui rahasia Milton, dan memberi alien itu nama, Harry. Sandy meminta Milton untuk menerima fakta bahwa Joyce sekarang sudah menjadi bagian dari geng rahasia mereka. Kemudian Sandy menunjukkan kepada Joyce gambar kucing yang digambar Jules untuk Milton. Joyce berpendapat bahwa Jules berusaha mengatakan sesuatu kepada Milton. Namun, Milton tidak mempercayainya. Sementara itu, pemerintah menerima banyak telepon dari masyarakat. Salah satunya dari seorang wanita yang mengeluh tentang seorang pria yang menghabiskan waktu berjam-jam menatap sebuah roket. Agen pemerintah pergi ke alamat pria itu, dan hanya menemukan seorang pria dengan bangga menunjukkan roket buatannya sendiri. Joyce mengunjungi Milton untuk menemui makhluk luar angkasa itu. Dia juga memberinya kaos oblong dan buah apel. Sandy menerima telepon dari seorang pemuda yang tertarik dengan posternya. Pemuda itu bertamu ke rumahnya, dan dengan gembira Sandy mengundangnya masuk untuk minum teh. Joyce bercerita bahwa dulunya dia tinggal di kota besar, dan dia adalah seorang penyanyi terkenal. Di tempat lain, Sandy terlihat semakin akrab dengan teman barunya. Dengan bangga, Joyce menunjukkan kemampuannya bernyanyi kepada makhluk luar angkasa itu. Pemuda di rumah Sandy meminta izin ke kamar kecil, tetapi Sandy memergokinya sedang mencuri perhiasannya. Sandy mengancam akan memanggil polisi, tetapi pemuda itu menyerangnya dan mencekik lehernya. Di tempat lain, alien itu ternyata memiliki kemampuan untuk melihat kejadian itu dari jauh. Lalu dia mengeksekusi pemuda itu menggunakan kekuatan super telepati jarak jauh dengan meledakkan kepalanya. Kejadian itu menimbulkan kecurigaan bagi agen pemerintah. Ketika ditanya polisi, Sandy tiba-tiba sadar siapa yang telah menyelamatkannya dan dia bergegas ke rumah Milton. Sandy memeluk Jules dan dengan berlinang air mata, dia berterima kasih kepada Jules karena telah menyelamatkan hidupnya. Geng orang tua itu menyimpulkan bahwa kekuatan makhluk itu hanya berbahaya bagi orang jahat. Sementara itu, agen pemerintah tidak mengerti bagaimana kepala penjahat itu bisa meledak, jadi mereka memutuskan untuk mengawasi Sandy. Dennis bertemu dengan Milton di toko dan kembali bertanya tentang apel yang dibeli Milton. Namun, Milton menghindari percakapan itu. Ketika sedang makan siang bersama di rumah Milton,
Sandy mencium bau aneh. Mereka menemukan seekor kucing mati yang tampaknya dibawa Jules ke sana. Ketiga orang itu menyadari bahwa makhluk luar angkasa itu membutuhkan kucing karena suatu alasan, dan sekarang jumlah yang dibutuhkannya bukan lagi 7 seperti pada gambar, tetapi berkurang menjadi 6. Milton menelepon Dennis dan bertanya di mana Dennis membuang bangkai kucing yang sudah mati di kliniknya. Pertanyaan ayahnya membuat Dennis semakin khawatir. Karena tidak mendapat jawaban, Milton dan Sandy memutuskan untuk berkeliling kota, mencari kucing-kucing yang mati di jalanan. Dalam perjalanan, Milton dan Sandy saling bertukar cerita mengenai kisah hidup mereka masing-masing. Tiba-tiba Milton meminta untuk menghentikan mobil. Agen pemerintah yang mengikuti mereka pun melihat mereka memasukkan seekor kucing mati ke dalam bagasi. Hari itu mereka berhasil menemukan 2 kucing, dan Joyce berjanji untuk mencari sisanya. Sementara itu, agen pemerintah menyadap percakapan pribadi orang-orang terdekat Milton, dan mendengar Dennis bercerita kepada saudaranya tentang keanehan ayah mereka. Joyce membawa 3 kucing yang dia temukan di berbagai tempat. Berarti tinggal kurang 1 kucing lagi. Pada saat itu, agen pemerintah mengetuk pintu, tetapi orang-orang tua itu bersembunyi dan tidak mau membukanya. Para agen itu akhirnya pergi, dan geng itu menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Karena tidak ada waktu lagi untuk mencari kucing, Milton mengingat bahwa Joyce punya kucing yang tuli, buta, dan sudah tidak bisa bergerak. Joyce pergi dengan kesal mendengar usul Milton, tetapi Sandy menyusulnya dan meminta maaf atas ucapan Milton. Namun akhirnya Joyce mengakui bahwa Milton benar. Sudah lama sekali dia berniat untuk mengakhiri penderitaan kucing itu. Joyce membawa kucingnya, lalu alien itu menidurkannya untuk selamanya. Kemudian alien itu lalu menggunakan kekuatannya untuk merubah kucing-kucing itu menjadi sebuah benda yang memancarkan cahaya energi. Benda itu lalu digunakan oleh Jules sebagai bahan bakar untuk pesawatnya. Jules menyalakan mesin pesawatnya, dan langsung terdeteksi oleh radar pemerintah. Geng kecil itu mengerti bahwa saatnya telah tiba untuk berpisah. Joyce memberi Jules hadiah sebuah bola dunia dengan pemandangan kota di dalamnya. Sandy memberinya sweater yang dirajutnya sendiri, sedangkan Milton memberikan SIM-nya. Namun makhluk luar angkasa itu tiba-tiba membuat gerakan mengundang. Jelas dia menawarkan mereka untuk ikut pergi bersamanya. Di luar dugaan, Milton memutuskan untuk menerima undangan itu. Namun kemudian, dia mendengar telepon berdering. Saat mengangkat telepon, Milton mendengar suara Dennis, putrinya. Dennis meminta ayahnya untuk bertemu pada hari Sabtu. Dia berencana mengajak ayahnya makan siang bersama, dan kemudian Dennis akan membawa ayahnya memotong rambut. Dennis merasa bersalah dan tidak ingin bertengkar dengan ayahnya. Pada saat itu, agen pemerintah mengetuk pintu. Mendengar itu, Milton bergegas pergi ke halaman. Para agen itu terlambat, pesawat itu sudah terbang dengan membawa ketiga orang tua itu. Pesawat itu mendarat di luar kota untuk menurunkan orang-orang tua itu dengan aman, dan mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal. Milton memeluk makhluk luar angkasa itu dan berterima kasih atas ajakannya untuk pergi bersama, tetapi dia tidak bisa meninggalkan rumah dan orang-orang yang dicintainya. Alien itu memasuki pesawatnya kemudian terbang pergi, sementara ketiga orang itu melambaikan tangan selamat tinggal padanya. Waktu berlalu. Milton sering mendapat kunjungan dari Sandy dan Joyce. Orang-orang tua itu sering mengenang Jules, dan mereka berharap bahwa dia juga tidak melupakan mereka. Pada suatu malam, tiba-tiba ada cahaya terang di halaman rumah Milton, dan Milton tahu siapa yang datang mengunjunginya.